Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu Honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasinya merupakan informasi penting yang mesti diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer setanah air. Dalam rangka penyelesaian honorer di tahun 2023 ini, yaitu hanya dengan dua cara pengangkatan. Nah, apa ini dua cara pengangkatan yang dilakukan oleh pemerintah? Hal ini disampaikan oleh Menpan RB. Namun Bapak Ibu, untuk mengetahuinya, Bapak Ibu perlu simak informasi berikut. Dan sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Jadi hal ini sangat menggembirakan Bapak Ibu ya, ternyata penyelesaian honorer 2023, ternyata penyelesaiannya hanya dengan dua cara pengangkatan. Nah, apa ini dua cara pengangkatan Bapak Ibu? Ikuti informasinya. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2023, kabarnya pemerintah akan melakukan penghapusan tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebelumnya, pemerintah juga melalui Kementerian Pan-RB dan BKN telah mengupayakan untuk melakukan pendataan tenaga honorer di setiap instansi pemerintah. Tentu ada gunanya Bapak, yaitu untuk mengetahui jumlah non-aparatur sipil negara yang sedang bekerja aktif di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Nah, tentunya Bapak Ibu dalam hal penataan ini ada tujuan khusus pemerintah ya, selain daripada mengetahui jumlah tenaga honorer non ASN ini. Termasuk salah satunya dalam hal perekrutan tenaga honorer yang diangkat menjadi ASN, baik pegawai pemerintah dan perjanjian kerja maupun pegawai negeri sipil. Nah, tentunya ada pengaruhnya terhadap data akurat ini yang telah diterima oleh BKN dan sah ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti keabsahan data honorer di BKN itu yaitu dengan disertai bukti bahwa honorer itu aktif melaksanakan tugas sampai sekarang, yaitu dengan terbitnya SPTJM oleh masing-masing pemerintah daerah. Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjelaskan bahwa pendataan non-aparatur sipil negara yang dilakukan tersebut bukan untuk mengangkat tenaga honorer jadi aparatur sipil negara atau jadi ASN. Ingat Bapak Ibu, bukan untuk mengangkat honorer menjadi ASN, melainkan hanya sebatas untuk mengetahui jumlah tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintah. Kemudian, dalam hal pendataan ini Bapak Ibu perlu kita ketahui bersama bahwa selain daripada mengetahui jumlah honorer yang ada di instansi pemerintah, nah tentunya ada trik atau tips pemerintah dalam hal merekrutnya. Walaupun tujuan pendataan itu bukan untuk diangkat menjadi ASN. Tetapi secara logika, honorer yang akan diangkat dan diprioritaskan menjadi ASN, baik P3K maupun CPNS itu ke depan, yaitu dari kalangan honorer, tentunya dari kalangan honorer yang telah terdata di BKN. Dengan demikian, maka masih banyak dari tenaga honorer yang masih belum merasa tenang tentang nasib penghapusan non-aparatur sipil negara di tahun 2023 ini. Nah, percaya tidak percaya Bapak Ibu, karena memang ya di tahun 2023 ini sudah juga ada instansi yang memang sudah melakukan ya, pemberhentian terhadap tenaga honorer dan ada juga yang melakukan perpanjangan masa kontrak honorer hingga 2023 ini, yaitu tepatnya dengan penegasan 28 November maka honorer itu akan diberhentikan. Nah, sebelum pemberhentian honorer ini Bapak Ibu, tentunya ada hal-hal yang harus ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi
problem yang akan dihadapi oleh honorer sendiri, demikian dengan yang dialami oleh masyarakat, juga instansi pemerintah. Nah, kalau seandainya honorer ini akan diberhentikan, lalu siapa yang melakukan atau yang melaksanakan pekerjaan di instansi pemerintah? Nah, tentunya direkrut ya tenaga baru apabila honorer yang selama ini itu tidak dipakai lagi atau tidak digunakan lagi. Nah, sebagaimana informasi yang banyak kita dengar bahwa informasi tentang honorer ini akan diangkat menjadi ASN, baik PNS maupun P3K. Nah, di sini disampaikan bahwa baru saja ada kabar gembira dari Kementerian Pan-RB untuk tenaga honorer tentang rencana pengangkatan tenaga non-ASN menjadi PNS maupun P3K di tahun 2023. Ingat Bapak Ibu ya, honorer ya, tenaga honorer ada rencana pemerintah untuk diangkat ya menjadi ASN baik PNS maupun P3K di tahun 2023. Nah, kalau kita bandingkan dengan informasi penghapusan yang seharusnya honorer itu belum bisa diberhentikan dari sekarang. Kenapa? Karena masih belum jatuh tempo atau batas waktu yang telah disampaikan oleh pemerintah, yaitu 28 November 2023. Dengan penghapusan 28 November 2023 itu, bisa kita pastikan bahwa sebelumnya Bapak Ibu honorer yang diprioritaskan diangkat menjadi ASN, baik P3K maupun PNS, akan dituntaskan di tahun 2023 ini. Kalaupun tidak tuntas 100%, tetapi upaya pemerintah jelas akan bisa dibuktikan di tahun 2023 ini. Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RB menyebutkan bahwa pemerintah telah memastikan pengangkatan tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara di tahun 2023 ini dengan melalui dua jenis pengadaan aparatur sipil negara, dengan melalui dua jenis pengadaan ASN. Adapun upaya pemerintah dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS maupun P3K tersebut akan dilakukan melalui dua hal, yaitu seleksi P3K dan CPNS tahun 2023. Nah, kemungkinan Bapak Ibu inilah solusi yang akan ditempuh oleh pemerintah dalam hal menyelesaikan tenaga honorer yang statusnya masih belum jelas sampai saat ini. Pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan rekrutmen CPNS dan P3K pada tahun 2023. Ini jelas Menpan RB di Jakarta pada hari Senin 26 Desember 2022 bulan yang lalu. Pada rekrutmen P3K dan CPNS 2023 tersebut, Menpan RB menyebutkan akan ada 4 arah kebijakan pada pengadaan ASN yang salah satunya adalah untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer atau non-ASN. Terdapat hal yang berbeda pada P3K dan CPNS dan tahun 2023, yaitu terkait arah kebijakan yang akan mengurangi rekrutmen jabatan yang akan berdampak oleh perkembangan transformasi digital. Nah, saat ini pemerintah sedang melakukan analisis jabatan yang dapat terdampak oleh perkembangan digital tersebut. Karena dunia digital katanya berubah cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi agar tidak tergerus zaman, jelas Menpan RB. Menpan RB menjelaskan bahwa akan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN terkait dengan penetapan formasi yang diusulkan. Berdasarkan usulan tersebut, dari kementerian, lembaga, dan Pemda akan ditetapkan formasi dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN, ucap Menpan RB. Itulah informasinya yang sifatnya informasi terbaru Bapak Ibu seputar nasib pengangkatan tenaga honorer menjelang adanya penghapusan non-ASN pada November 2023. Dengan demikian, upaya pengadaan ASN melalui CPNS dan P3K 2023 diharapkan Menpan RB agar dapat menyelesaikan masalah nasib tenaga honorer menjelang penghapusan untuk segera diselesaikan oleh pemerintah. Demikian informasinya Bapak Ibu. Kiranya Bapak Ibu honorer banyak berdoa, kiranya kesimpulan yang akan ditempuh oleh pemerintah dalam hal menyelesaikan tenaga honorer ini benar-benar berpihak pada keberuntungan tenaga honorer. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penjelasan mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.